Setelah mengumpulkan 5 anak bintang, kini Itsuki bisa menyelesaikan sebagian labirin. Tapi karena monster di lokasi selanjutnya lebih kuat, Itsuki sepertinya kamu harus menambah anak lagi biar bisa menang, kata Musang Cabul. Kemudian Musang Cabul membantu Itsuki dengan mentraktir mereka semua liburan ke pantai. Setelah sampai, Itsuki langsung mendekati Lilith dan Lily sang Gemini. Ketika sedang PDKT, Lilith meramal jika Itsuki akan mati. Tapi Itsuki tidak mempercaya itu. Lalu Lilith pun membuktikan kekuatannya dengan melakukan sesuatu ke Seiya sang playboy yang diduga sering menggoda gadis suci. Hingga dia pun berakhir mengenaskan. Setelah menyaksikan kehebatan Lilith, Itsuki mulai mempercayai ramalannya dan meminta bantuan Lilith untuk merubah takdir. Lilith pun menggunakan kekuatannya sekali lagi dan menemukan sebuah cara, yaitu Itsuki harus membuat anak dengannya. Karena Lilith gak pede, ia pun menyerahkan tugas itu ke Lily. Gak pakai lama, adegan aduk semen pun terjadi. Setelah itu, Itsuki mengunjungi panti untuk melihat anak bintang. Saat Itsuki sedang enak minum teh buatan Alfi, ia melihat ada Seiya yang bersembunyi, kemudian mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Seiya bersembunyi di dalam gereja. Di sana ia bertemu dengan Arie. Apesnya selagi bersembunyi, Seiya malah disuruh jadi model senjatanya Arie. Lalu ketika Seiya kelelahan, ia pun terjatuh. Itsuki yang kebetulan melihat mereka jadi salah paham dan memarahi Seiya, mengira jika Arie sudah gak suci lagi. Tapi Musang Cabul menenangkannya karena ternyata Arie masih suci. Karena hobi Arie sudah ketahuan, ia pun meminta Itsuki untuk menggantikan Seiya jadi model senjata. Setelah menyelesaikan sesi foto model, Itsuki berhasil membuat Arie kelepek-kelepek padanya dan adegan aduk semen Masakos pun terjadi. Fakta menarik, Seiya yang diduga playboy itu sebenarnya naksir Itsuki. Selesai dengan Arie, Itsuki membantu Colette untuk menjalankan toko kuenya. Beberapa hari membantu, Itsuki heran karena tidak ada satupun pembeli yang mampir selain kenalan Itsuki. Penasaran dengan apa yang terjadi, Itsuki bertanya ke Colette. Belum sempat Colette cerita, tiba-tiba 2 preman gaul yang mengaku karyawan brand roti kemas datang, menyuruh Colette segera menutup tokonya dan menjual bangunan itu ke mereka. Tapi ocehan mereka tak bertahan lama ketika menghadapi ocehan-ocehan bocil bintang, membuat mereka lari terbirit-birit. Dari sini kita belajar, jangan menyepelekan bocil, karena lidah bocil itu lebih tajam dari silet. Setelah itu, Itsuki diberitahu Musang Cabul jika roti kemas itu adalah usaha milik ayah Fairy Luna, si Leo. Ia pun menemuinya untuk meminta tolong, tapi Fairy Luna menolak untuk membantu karena ini sudah beda urusan. Itsuki yang terlalu memaksa tidak sengaja membuat Fairy Luna terjatuh dan pingsan. Mengikuti arahan dari Musang Cabul, Itsuki menyembunyikan Fairy Luna di gudang dan memberinya makan roti buatan Colette sambil memakai topeng setiap hari. Awalnya Fairy Luna menolak memakan roti yang diberikan Itsuki. Hingga di saat-saat kritis, Itsuki pun membuka topeng di depan Fairy Luna yang sekarat dan jujur dengan apa yang ia rasakan ke Fairy Luna. Seketika membuat Fairy Luna kelepek-kelepek padanya, dan Fairy Luna pun akhirnya mau memakan roti yang Itsuki bawa. Keseharian itu mereka lalui hingga beberapa hari ke depan, sampai akhirnya Fairy Luna bersedia diajak bikin anak sama Itsuki. Itsuki pun mengaduk semen lagi, guys. Beberapa hari kemudian, festival bintang suci akan diadakan. Setelah menerima surat dari Colette, Itsuki pun bergegas ke Colette. Sesampainya di sana, Colette meminta bantuan Itsuki untuk membantunya membuat roti spesial dari resep kakeknya yang hilang. Kemudian mereka pun mulai mencobanya. Tapi sayang sekali, bukannya jadi roti yang wah, malah jadi roti aneh. Ampun dah, kenapa bentuk rotinya kayak anu-anu ya? Di tempat lain, Musang Cabul mengganti wahana rumah hantu jadi ramalan setelah nggak sengaja dirusak Tarua.
Dan Tarua jadi orang pertama yang diramal Musang Cabul. Melihat Tarua mulai kehilangan rasa percaya diri sebagai gadis suci, Musang Cabul mulai merencanakan sesuatu. Setelah beberapa kegagalan, Itsuki dan Colette akhirnya berhasil membuat roti kebahagiaan dan mereka pun langsung membuka lapak di Festival Bintang. Nggak disangka-sangka brand roti kemas malah ikutan buka lapak di sebelah mereka. Melihat yang jadi SPG-nya adalah Yuzuha dan Mahiru, Itsuki pun membiarkannya. Beberapa saat kemudian roti mereka habis terjual. Tapi ketika tahu brand roti kemas ternyata masih memiliki banyak stok, membuat Colette sedih. Gak pengen Colette sedih, Itsuki pun menyemangati Colette dan berhasil membuat Colette kembali bersemangat, sekaligus kelepek-kelepek padanya. Hingga akhirnya Colette pun bersedia diajak aduk semen. Aduk terus Itsuki. Kita belajar, yang polos belum tentu bersih. Bisa jadi dia tahu tapi diem. Apalah ya kan. Lanjut, setelah menerima surat misterius, Itsuki pergi ke sebuah bangunan. Dan di dalam bangunan itu bersama bos kurir, Musang Cabul melakukan beberapa tes kurir yang absurd ke Itsuki. Setelah berhasil dengan sempurna, Itsuki disuruh mengantarkan surat ke Tarua. Beberapa saat kemudian, Itsuki gak sengaja melihat Tarua yang sedang mengobok-obok lumpur. Kasihan dengan Tarua, Itsuki membantunya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka berhasil menemukan surat yang Tarua jatuhkan, di mana itu membuat Tarua senang. Lalu Itsuki memberikan surat yang tadi ia terima. Setelah membaca surat itu, bersama Itsuki, Tarua menyelesaikan semua pengiriman surat yang lain. Sampai tersisa satu surat terakhir yang ternyata itu dari Tarua untuk Itsuki, di mana isi surat itu Tarua naksir dengan Itsuki. Kemudian Itsuki membalasnya dengan permintaan aduk semen bersama Tarua. Akhirnya dua kurir yang dimabuk cinta pun beraduk semen. Terus aduk terus. Di sini kita belajar, jika kita tulus membantu seseorang, maka orang itu akan kelepek-kelepek. Maka bantulah dengan sepenuh hati.